Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang sifat kelengkapan bilangan real, di mana di dalamnya akan terdapat bahasan mengenai batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan, serta supermum dan infimum pada himpunan bilangan real. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sonia Vera, dengan NIM 13056 18031, serta kedua teman saya, Natania Fawana, dengan NIM 13056 18014, dan Siti Rima dengan NIM 13056 18008. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Matematika Angkatan 18. Ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Analisis Real 1 dengan dosen Ibu Dr. Lukita Ambarwati, SPD, MSI. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Definisi dan lema. Sebelum masuk ke dalam bahasan supermum dan infimum, kita akan membahas tentang definisi dari batas atas dan batas bawah. Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R, maka yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat suatu bilangan U elemen R, sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S, sehingga bilangan U dinamakan batas atas dari S. Maksudnya adalah, jika kita memiliki himpunan S, maka haruslah seluruh anggota himpunan S tersebut nilainya kurang dari sama dengan U. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka U dapat dikatakan sebagai batas atas dari S. Yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat suatu bilangan W elemen R, sehingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S, sehingga bilangan W dinamakan batas bawah dari S. Maksudnya adalah, jika kita mempunyai himpunan S, maka haruslah seluruh anggota dari himpunan S tersebut nilainya lebih besar atau sama dengan W. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka W dapat dikatakan sebagai batas bawah dari S. Dan yang ketiga adalah himpunan dikatakan terbatas jika terbatas di atas dan terbatas di bawah. Himpunan dikatakan tak terbatas jika tidak ada batasnya. Maksudnya, suatu himpunan dikatakan terbatas jika himpunan tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Jika himpunan tersebut hanya memiliki batas atas atau hanya memiliki batas bawah, maka himpunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai himpunan terbatas, melainkan himpunan tersebut dikatakan sebagai himpunan tak terbatas. Selanjutnya di sini ada gambar ilustrasi. Di sini dapat dilihat ada himpunan S yang akan saya gambarkan dengan garis berwarna hijau. Lalu, pada kedua sisinya terdapat batas atas dan batas bawah, di mana batas atas itu terletak di sebelah kanan dari himpunan S, yang akan saya gambarkan dengan garis berwarna kuning, dan di sebelah kirinya terdapat himpunan batas bawah. Di sini juga terdapat inv S dan sub S.
Inv S dan sub S ini adalah notasi dari infimum S dan supermum S, di mana infimum S terletak tepat di sebelah kiri dari himpunan S, yang mana nilainya harus lebih besar dari semua anggota yang terdapat pada himpunan batas bawah S. Sedangkan supermum S itu terletak tepat di sebelah kanan himpunan S, yang mana nilainya haruslah lebih kecil daripada semua anggota yang terdapat pada himpunan batas atas S. Selanjutnya, ada definisi dari supermum. Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R. Jika S terbatas di atas, maka bilangan U dikatakan supermum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, U adalah suatu batas atas dari S. Maksudnya, seperti yang sudah kita ketahui, himpunan batas atas itu bisa saja memiliki anggota lebih dari satu. Dan U ini haruslah menjadi salah satu anggota dari himpunan batas atas S tersebut. Nah, yang kedua, jika V adalah sebarang batas atas lain dari S, maka U haruslah lebih kecil sama dengan V. Kita sudah tahu bahwa himpunan batas atas itu anggotanya bisa lebih dari satu. Jika kita ambil sebarang anggota dan kita misalkan dengan V, maka nilai V haruslah lebih besar sama dengan U, sehingga U dapat dikatakan sebagai supermum S atau batas atas terkecil dari S. Selanjutnya kita akan membahas definisi infimum. Misal di sini kita permisalkan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R, atau bisa kita katakan S tak kosong subset dari R. Jika S adalah terbatas di bawah, maka bilangan W dikatakan infimum dari S jika memenuhi dua kondisi di bawah ini. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kata infimum itu sendiri. Kata infimum di sini berarti batas bawah terbesar. Jadi maka bilangan W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi dua kondisi di bawah ini. Yang pertama, jelas W harus merupakan batas bawah dari S. Yang kedua, W juga harus merupakan batas bawah terbesar yang ditunjukkan di poin kedua. Jika T adalah batas bawah lain dari S, maka T harus kurang dari sama dengan W. Atau bisa kita balik, W lebih besar sama dengan T. Berdasarkan dengan dua definisi yang tadi telah kita bahas sebelumnya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa U adalah supermum dari S atau U adalah batas atas terkecil dari S apabila U lebih kecil dari setiap batas atas yang lain dari S. Di sini saya tulis kembali. Untuk membedakan, supermum akan kita tulis untuk mengingatkan kembali dengan warna merah. Supermum. Di sini saya tuliskan kembali U kurang dari sama dengan W. Nah, demikian pula W infimum dari S apabila W lebih besar dari setiap batas bawah yang lain dari S. Nah, ini juga bisa kita tulis seperti tadi udah kita bahas menggunakan ini kita tulis menggunakan pulpen hijau. Tadi sudah kita bahas, kita pakai T. T harus lebih kecil sama dengan W. Oke.
Apabila suatu subhimpunan dari R memiliki supremum, maka supremumnya tunggal. Di sini kita ambil contoh, misalkan U1 dan U2 adalah supremum dari S. Jika U1 kurang dari U2, maka hipotesis yang menyatakan bahwa U2 adalah supremum mengakibatkan U1 tidak mungkin merupakan batas atas dari S. Dengan cara yang sama dapat kita lihat juga bahwa kondisi U2 kurang dari U1 juga tidak mungkin. Berarti di sini dapat kita tulis juga U1 haruslah sama dengan U2. Oke. Dengan cara yang sama juga dapat ditunjukkan bahwa infimum dari S juga adalah tunggal. Nah, apabila supremum atau infimum dari himpunan S ada, maka supremum dapat ditulis dengan sub S dan infimum dengan inf S. Kita tuliskan di sini sebagai catatan, jika supremum ada, supremum itu bisa ditulis dengan sub S. Nah, jika infimum ada, dapat ditulis dengan inf S. Apabila U aksen adalah sembarang batas atas dari S, maka sub S kurang dari sama dengan U aksen. Hal ini karena sub S merupakan batas atas terkecil dari S. Yang tadi udah kita bahas ya, kalau supremum ditulisnya sub S. Kan batas atas terkecil itu supremum. Tidak semua himpunan bagian dari R memiliki supremum. Begitu pula tidak semua himpunan bagian dari R memiliki infimum. Secara umum, ada 4 kemungkinan yang dapat dikatakan dari suatu himpunan S dengan S adalah himpunan bagian dari R, yaitu S mempunyai supremum dan infimum. Kedua, S mempunyai supremum tetapi tidak mempunyai infimum. Ketiga, S mempunyai infimum tetapi tidak mempunyai supremum. Yang keempat, S tidak mempunyai supremum maupun infimum. Selanjutnya yaitu mengenai lemma yang terdapat pada sifat kelengkapan bilangan real. Berikut lemma 1. Suatu bilangan U adalah supremum dari suatu himpunan bagian tak kosong S dari R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Yang pertama yaitu kondisi yang mensyaratkan U harus batas atas dari S. Artinya, untuk setiap S kecil, elemen S kecil ini harus kurang dari sama dengan U. Yang kedua, jika kita mempunyai bilangan real V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S. Sedemikian sehingga V ini akan kurang dari S aksen. Sebagai catatan, V tidak harus anggota S. Begitu pula sebaliknya untuk infimum. Selanjutnya lemma 2. Suatu batas atas U dari himpunan bagian tak kosong S di R adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U dikurangi epsilon akan kurang dari S epsilon. Epsilon di sini bernilai sangat kecil yang merupakan bilangan positif dan sangat mendekati 0. Tetapi epsilon di sini tidak sama dengan 0. Bukti lemma 2 akan dibuktikan secara dua arah,
Yang pertama, jika U adalah suatu batas atas dari S yang memenuhi kondisi pada lemma 2, dan jika V kurang dari U, maka dapat kita tetapkan bahwa epsilon sama dengan U dikurangi V. Maka jelas bahwa epsilon lebih besar dari 0. Mengapa lebih besar dari 0? Karena kita telah mengetahui bahwa V kurang dari U, sehingga terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga V ini akan sama dengan U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukanlah suatu batas atas dari S. Karena hal ini berlaku untuk sembarang V yang kurang dari U, maka dapat disimpulkan bahwa U sama dengan supremum dari S. Yang kedua, misalkan U sama dengan supremum dari S dan epsilon lebih besar dari 0, karena U dikurangi epsilon akan kurang dari U, maka U dikurangi epsilon bukanlah batas atas dari S. Karena itu, beberapa elemen S epsilon dan S harus lebih besar dari U dikurangi epsilon. Maka U dikurangi epsilon akan kurang dari S epsilon. Perhatikan gambar berikut. Terdapat himpunan S dan ini menunjukkan U dikurangi epsilon. Dan yang ini menunjukkan S epsilon. Jelas bahwa U dikurangi epsilon akan kurang dari S epsilon. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukanlah maksimum A, minimum A, supermum A, dan infimum A dari himpunan A sama dengan X elemen R, di mana X kurang dari 3. Sekarang kita lihat pembahasannya. Notasi max A ini artinya adalah bilangan terbesar yang terdapat pada himpunan A. Karena A beranggotakan bilangan real yang lebih kecil dari 3, maka max A tidak ada. Mengapa? Coba kita gambarkan garis bilangan. Di sini saya akan menaruh 3 sebagai batas atas. Lalu, di sini saya akan mengambil nilai X sebagai anggota dari himpunan A yang kita misalkan nilainya adalah 2,9. Kita lihat, karena ini bilangan real, maka akan terdapat bilangan yang lebih besar daripada 2,9 di sini. Ini akan dipenuhi dengan bilangan-bilangan yang nilainya lebih besar dari 2,9 tetapi lebih kecil daripada 3, seperti 2,91, 2,93, 2,995. Sehingga untuk mengetahui nilai maksimum dari A akan menjadi hal yang tidak mungkin. Dengan kata lain, bilangan real yang sedekat mungkin dengan 3 tidak ada, sebab bilangan real sangatlah padat. Lalu, untuk nilai dari minimum A. Notasi min A artinya adalah bilangan terkecil pada himpunan A. Ini berarti min A nilainya akan mendekati tak hingga, karena A tidak terbatas di bawah. Karena tak hingga ini bukanlah termasuk bilangan real, maka nilai dari minimum A ini tidak ada.
Lalu yang ketiga, kita akan melihat supermum dari A. Supermum sendiri artinya adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan. Dan batas atas A tadi ada dalam interval 3 sampai dengan tak hingga. Karena supermum adalah batas atas terkecil, maka kita ambil nilai terkecil dari interval tersebut, yaitu 3, sehingga nilai supermum A adalah 3. Dan yang terakhir adalah nilai dari infimum A. Infimum A ini artinya batas bawah terbesar dari himpunan A. Batas bawah A tidak ada, seperti yang kita ketahui bahwa A itu merupakan suatu himpunan dengan X bilangan real dan X itu nilainya kurang dari 3. Sehingga nilainya itu akan mendekati tak hingga. Karena tak hingga juga bukan bilangan real, sehingga kita tidak dapat menentukan batas bawah dari A. Sehingga infimum A tidak ada. Contoh soal nomor 2. Tentukan supremum S dan infimum S jika diketahui S sama dengan X elemen N seper X. Kita akan bahas himpunan S dapat ditulis dalam bentuk tabulasi, yaitu sebagai berikut. S sama dengan 1, seper 2, seper 3, seper 4, seper 5, sampai seterusnya. Pertama, kita menentukan supremum S dulu. Untuk sembarang X elemen N berlaku X lebih besar sama dengan 1. Bisa juga kita tulis seper X kurang dari sama dengan 1. Karena satu elemen S dan seper X kurang dari sama dengan 1, maka 1 merupakan batas atas dari S. Sekarang misalkan ada A merupakan batas atas S yang lebih kecil dari 1. Jelas A tidak ada, karena akan ada bilangan elemen S yang lebih besar dari A, yaitu 1. Dari sini diperoleh bahwa 1 merupakan batas atas terkecil. Atau bisa ditulis batas atas terkecil seperti yang udah kita bahas. Sub S sub S sama dengan 1. Selanjutnya kita menentukan infimum S. Untuk sembarang X elemen N berlaku X lebih besar dari 0. Ini kita andaikan Z adalah batas bawah S yang nilainya lebih besar dari 0. Padahal kalau berdasarkan dugaan atau intuisi, seper N akan menuju 0 jika N terus membesar, sehingga batas bawahnya adalah 0 atau kurang dari 0. Berarti dapat kita tulis Z lebih besar dari 0, yang berarti seper Z lebih besar dari 0. Menurut sifat Archimedean, ada bilangan asli atau terdapat bilangan asli. Di sini bilangan aslinya itu kita tulis saja atau bisa kita sebut dengan K. Jadi ada bilangan asli yang bisa kita sebut dengan K. Nilainya lebih besar dari setiap bilangan real. Bilangan real di sini itu bisa kita tulis dalam kasus ini seper Z. 1 per Z. Sehingga dapat ditulis di sini seper Z kurang dari K. Atau seper K kurang dari Z. Karena K elemen N, maka seper K elemen S. Akibatnya 0 kurang dari seper K kurang dari Z. Ini berarti Z bukan batas bawah S, karena tidak memenuhi definisi batas bawah. Atau nilainya harus lebih kecil atau sama dengan seluruh elemen himpunan yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih dari 0 yang menjadi batas bawah S. Dari sini diperoleh bahwa
0 merupakan batas bawah terbesar dari S. Atau dapat kita tulis hasilnya infimum dari S berarti sama dengan 0. Contoh soal nomor 3. Misalkan A dan B adalah himpunan terbatas di R. Buktikan bahwa A gabung B dan A irisan B juga terbatas. Yang pertama, kita akan buktikan untuk A gabung B terbatas. Karena A merupakan himpunan terbatas, maka haruslah ada bilangan real P dan Q sedemikian sehingga semua elemen A berada dalam interval P dan Q. Atau dapat kita tulis seperti ini. Juga karena himpunan B merupakan himpunan terbatas, maka haruslah ada bilangan real R dan S sedemikian sehingga semua elemen B berada dalam interval R dan S, atau dapat kita tulis seperti ini. Misalkan L sama dengan infimum dari P dan R diambil bilangan terkecil dari bilangan real P dan R, dan K sama dengan supremum dari Q dan S diambil bilangan terbesar dari bilangan real Q dan S. Akibatnya A berada dalam interval L dan K. Begitu juga B berada dalam interval L dan K. Jika X elemen A gabung B, maka X elemen dari A atau X elemen dari B, sehingga X terletak dalam interval L dan K. Karena X diambil sembarang, maka A gabung B terdapat dalam interval L dan K. Maka terbukti A gabung B merupakan himpunan terbatas. Yang kedua, akan kita buktikan untuk A iris B terbatas. Dimisalkan A kecil adalah batas atas A dan B kecil adalah batas bawah B. Ambil sembarang X elemen A iris B. Berarti X elemen A sehingga X kurang dari sama dengan A kecil, dan juga X elemen B sehingga X lebih besar sama dengan B kecil. Dengan demikian, elemen himpunan A iris B terdapat dalam interval A dan B. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa A irisan B dibatasi oleh interval tersebut, sehingga terbukti bahwa A irisan B terbatas. Sekian penjelasan materi sifat kelengkapan bilangan real dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.